Bayangkan Pak Budi, seorang lansia usia 60 tahun. Setiap pagi ritual pertamanya bukan menikmati udara segar, melainkan membuka kotak obat yang berisi 6 sampai 8 jenis pil berbeda. Ada obat gula, ada obat tensi, ada obat kolesterol, hingga pembersih lambung. Pak Budi merasa pasrah dan berpikir, ya sudahlah, namanya juga sudah tua, minum obat seumur hidup itu mah sudah takdir. Namun bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa minum obat seumur hidup itu bukan takdir yang tidak bisa diubah? Nah, di HUT RI ke-81 ini, mari kita bicarakan puncak dari kemerdekaan kesehatan sejati. Sekali lagi, mari kita bicarakan puncak dari kemerdekaan kesehatan sejati, yaitu bebas dari ketergantungan obat kronis dan mencapai remisi penyakit metabolik. Luar biasa kan? Jumpa lagi dengan saya, Dr. Oi, dalam Opini Sehat Dr. Oi, tempat opini bertemu dengan bukti ilmiah. Karena kesehatan yang baik bukan dibangun oleh mitos, melainkan oleh pengetahuan yang benar. Di sekitar kita, ada jutaan masyarakat Indonesia yang mengalami apa yang dalam dunia medis disebut polifarmasi. Kondisi di mana seseorang mengkonsumsi lebih dari 4 hingga 5 jenis obat secara rutin setiap hari dalam jangka yang panjang bertahun-tahun. Tentu, obat-obatan adalah penolong darurat yang sangat berharga untuk menstabilkan kondisi kritis. Tapi ketika obat-obatan itu dijadikan satu-satunya tumpuan tanpa menyentuh penyebab utama dari penyakit, maka kita terjebak dalam lingkaran setan. Obat tensi menurunkan tekanan darah, tapi dia tidak memperbaiki pembuluh darah yang kaku, ya. Obat gula bisa menurunkan gula darah, tapi sering justru membuat tumpukan gula ke dalam sel dan liver atau hati. Efek samping dari obat A akan memicu keluhan B, lalu ditambah dengan obat C. Akhirnya jumlah obat makin bertambah kan, kantong obat makin tebal. Tapi kenapa tubuh makin lemas dan tidak bertenaga jadinya? Makin banyak obat, justru sakitnya makin parah. Makin hari, obat makin bertambah. Mengapa? Nah, inilah lingkaran setannya bila kita hanya minum obat saja tanpa menyelesaikan akar masalahnya. Lalu, apa akar masalahnya? Kita bahas akar masalahnya. Ya. Mengapa penyakit seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan perlemakan hati sering dianggap tidak bisa sembuh? Karena selama ini kita hanya mengobati gejalanya saja, atau yang disebut sebagai symptom management, bukan mengobati akar masalahnya atau root cause treatment. Akar masalah utama dari mayoritas penyakit kronis di masyarakat modern ini adalah resistensi insulin, inflamasi kronis, dan disfungsi gaya hidup atau gaya hidup yang salah. Ya, ibarat rumah yang bocor, ya, bocor airnya, menelan obat itu, ya menelan obat tanpa mengubah pola makan dan pola hidup, gaya hidup, itu sama seperti kita terus-menerus mengepel lantai basah tanpa pernah menambal atap rumah yang bocor. Sampai kapanpun lantai itu tidak akan pernah kering kan, selalu basah karena bocor terus. Nah, di momen kemerdekaan Indonesia ke-81 ini, sumbangsih pemikiran utama yang ingin saya bagikan atau saya ingin tegaskan adalah setiap warga negara berhak mendapatkan edukasi untuk mencapai kemerdekaan kesehatan metabolik. Ya, penekannya adalah yang perlu ditegaskan, setiap warga negara berhak mendapatkan edukasi untuk mencapai kemerdekaan kesehatan metabolik. Oke, kini kita lihat kembali Pak Budi. Ya, kali ini dia tidak lagi meratapi kotak obatnya. Terlihat Pak Budi sedang berjalan santai di taman bersama istrinya, menikmati sepiring makanan berisi makanan yang sehat, nutrisi utuh, dan tersenyum segar. Bagaimana Pak Budi bisa mencapai hal itu? Nah, melalui 4 pilar pemulihan metabolik, kita akan merubah segala sesuatunya, menyentuh akar masalahnya. Jadi, pilar yang pertama adalah konsumsilah nutrisi utuh padat gizi atau real whole food. Ya, caranya kurangi makanan olahan tinggi gula dan tepung, hindari junk food. Ya, selain mengurangi, sebaiknya memang benar-benar menghindari hal itu. Bolehlah makan sesekali saja, ya, 1 bulan sekali.
bukan tiap hari. Ya. Selain itu, perbanyak protein yang berkualitas tentunya. Kemudian lemak sehat serta sayuran yang berserat. Ini akan menghentikan badai insulin atau kekacauan insulin sebagai dasar dari berbagai macam penyakit kronis di masyarakat modern. Ya, seperti yang disebutkan tadi, ada kencing manis, darah tinggi atau hipertensi, stroke, ya, gagal jantung, serangan jantung, gagal ginjal, gagal liver, autoimun, bahkan kanker. Itu dasarnya adalah insulin, ya, badai insulin atau kekacauan insulin. Kita masuk ke pilar yang kedua, yaitu aktivitas fisik dan memperbaiki otot dengan cara resistant exercise. Ya. Latihan beban ringan dan jalan kaki rutin itu akan menjadikan otot sebagai spons pembuang gula dari darah, dari aliran darah yang paling efektif. Ya. Semakin besar otot Anda, maka semakin besar daya serapnya, sehingga gula tidak menumpuk di pembuluh darah, gula tidak menumpuk di dalam tubuh ini. Jadi, ya, itu adalah pilar yang kedua. Kemudian kita masuk ke pilar yang ketiga, yaitu restorasi tidur dan manajemen stres. Tidur cukup 6-8 jam akan menurunkan hormon kortisol atau hormon stres yang sering menyebabkan tensi dan gula darah melonjak tinggi di pagi hari. Kemudian pilar yang terakhir, yang keempat, yaitu evaluasi dan supervisi dosis obat. Ini dibutuhkan kerjasama dengan dokter yang memberikan obat kepada Anda. Nah, seiring membaiknya pola hidup dan perbaikan angka laboratorium Anda, dosis obat itu bisa diturunkan secara bertahap hingga bisa dihentikan dengan aman. Tentu saja dalam pengawasan dan advis dari dokter yang memberikan obat Anda. Dan akhirnya, merdeka itu bukan sekedar bebas dari penjajahan fisik, tapi juga bebas dari rasa takut akan penyakit kronis di usia senja. Indonesia Emas 2045 hanya bisa dicapai jika generasi muda dan para lansia hidup bugar, hidup mandiri, dan penuh dengan vitalitas. Pertanyaannya, apakah Anda atau orang tua Anda saat ini sedang berjuang dengan tumpukan obat setiap hari? Jangan berkecil hati. Selalu ada jalan untuk memulihkan kesehatan dari akar masalahnya. Bagikan video ini ya kepada orang tua Anda, keluarga Anda, ataupun sahabat tercinta, saudara-saudara tercinta, ataupun kepada media sosial Anda agar informasi ini lebih banyak tersebar sebagai hadiah kemerdekaan kesehatan untuk mereka. Saya Dr. Roy. Mari kita wujudkan Indonesia sehat dan merdeka. Salam opini sehat, merdeka.